Qouli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahim dalam sebuah majelis insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah til jannah ya. Baik, Bang Kakak, ya Bunda, jam berapa nih? Abi udah harus berangkat lagi bersama para kadif ya. Kita mau studi banding survei ke sekolah boarding school ada ya untuk memperbaiki terus kinerja Pondosio Masjid Muslim Bilioner. Plus hari ini juga nanti teman-teman dari Lampung ya, ada 6 orang datang ke Masjid Muslim Bilioner, nginep di glamping, insya Allah kita jadi tuan rumah yang baik. Mereka teman-teman Abi kemarin Abi sudah sempat survei ke lokasi mereka di Lampung kemarin. Ya, insya Allah kita akan ada kolaborasi, apakah jadi mitra, apakah jadi cabangnya MB di Lampung. Ya, yang jelas tunggu tanggal mainnya ya. Ini insya Allah akan banyak proyek-proyek ke depan yang kita siapkan buat teman-teman. Baik, singkat saja, Bapak Ibu, Abang Kakak, Ayah Bunda, Ibu. Kemarin Abi kan sama Ayah Beben, sama Umi habis touring ya. Ini Ayah Beben jam 6 harus Abi jemput sebenarnya nih di Yasmin. Tapi ya sudah lah ya Ben. Nah, jadi banyak hal yang Abi bahas sama Umi sama Ayah Beben terkait dengan ya kesantrian. Kemarin kita bahas talent mapping, kita selesaikan. Jadi sebenarnya mah perjalanan meeting sebenarnya. Pagi nyambung di setiap apa namanya setiap malam dan di helm kan kita banyak membicarakan setiap istirahat banyak membicarakan apa yang akan dilakukan buat MB ke depan. Yang jelas ini Masya Allah Tabarakallah, mudah-mudahan kalau ini semua kita persiapkan ya, kita eksekusi dengan baik ya, tampaknya kalau memang Allah mengizinkan Insya Allah semua keluarga besar mobil khusus yang ada di internal Pondok CEO ya di MB, apakah itu santri santri nanti akan jadi SOD jadi SPA, SPA juga mudah-mudahan bisa kita terus membersamai perjuangan kita di gerakan dakwah Masjid Muslim Bilioner ini, dakwah ke masjid, dan harusnya memang Allah akan memberikan banyak kebaikan dan kesehatan insya Allah dan kesejahteraan. Ya, jadi sudah saatnya benar-benar kemarin kita apa ya banyak membahas ya marbot masjid ini gitu ya. Para pejuang kurma nih, pejuang Quran dan masjid ini bisa menjadi orang-orang yang layaknya kerja di sebuah corporate gitu, layaknya kerja di sebuah perusahaan yang mereka punya karir, mereka punya kehidupan, mereka punya ya punya punya ya punya kehidupan lah ya, bukan mereka mati. Artinya jalan-jalan bisa nggak? Bisa gitu kan. Happy lah begitu ya. Nah, seperti kemarin kita marbot bahagia dan seterusnya. Artinya memang kita sedang menyiapkan fundamental fondasi untuk MB ini jalan panjang gitu ya. MB ini jalan panjang. Bahkan kemarin kita bahas sampai ke skenario kalau Abi meninggal bagaimana, kalau Beben yang meninggal gimana, kalau Abi sama ayah Beben yang meninggal bareng gimana, kalau bertiga sama Umi meninggal bagaimana. Itu sudah kita bahas teman-teman. Sampai sebegitunya ya, karena memang buat Abi pribadi ini bukan hal iseng-iseng bangun MB gitu ya, tapi kita bareng-bareng membersamai MB ini ada sebuah konsepsi peradaban, membangun sebuah civilization, sebuah peradaban, sebuah kehidupan based on Quran, based on hadis gitu ya, dengan tata cara kehidupan yang Islami insya Allah, maupun mungkin kita juga masih jauh dari sempurna, tapi tetap gaul, tapi tetap sukses di dunia, tetap bahagia di dunia, tetap asik gitu ya. Nah, hal seperti itu nanti banyak hal yang mau Abi apa namanya ya, nanti sambil jalan lah ya, pelan-pelan nanti Abi install dulu sama teman-teman di Kadif, terus Kanit ya, dan seterusnya nanti teman-teman akan bisa mendapatkan visi ke depannya seperti apa. Kalau teman-teman nanti yang di Masante, insya Allah kita akan LCMB ya di Sukabumi. Wah, ini tempatnya seru banget nih. Insya Allah tanggal tanggal 6, 7, 8 ya. Insya Allah ya bersiap. Dan ternyata juga eh, Sanja ya, Masya Allah. Sanja sudah khatam 30 juz. Ada siapa lagi yang sudah khatam? Barakallahu fiq.
Abi bahagia, Abi bangga, Abi senang, dan tentunya kita semua atau apalagi orang tuanya Sanja, masya Allah, tentu sangat bahagia. Orang tua biologis ya, kalau Abi kan orang tua ideologis. Dan tak 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 apa ya, tak rasa, tak disadari. Waktu berjalan begitu cepat juga, ternyata tahun ini kita akan ada wisuda SPA juga ya. Kalau mana wisuda SOD nanti ada wisuda SPA. Nah, angkatan pertama kita nih Ustadz Jaya, Ustadz Wahyu. Ya, ini orang-orang yang dari angkatan pertama dulu cuma 5 orang, sisa 2 orang, ya tumbang 3. Ya. Nah, mudah-mudahan angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan berikutnya, angkatan keempat, teman-teman semua, angkatan kelima nanti seterusnya, angkatan keenam, dan seterusnya ini jauh lebih berkurang yang bertumbangan, ya, karena memang eh, apa namanya, input masuknya juga jauh lebih baik pastinya, seleksinya juga lebih baik, kita juga sudah lebih siap, fasilitas juga lebih baik secara kurikulum, secara kesiapan dan seterusnya, tentu jadi lebih baik. Dan pendek cerita tak terasa juga nih ya, Ujai, Ustadz Wahyu gitu ya, ini udah mau jadi SPA beneran gitu ya. Ini Masya Allah, tabarakallah. Dan harapan kami teman-teman juga segera selesaikan, nggak bisa disegerakan sih ya. Segerakan kalau hafalan Quran ya, Mas Tabi. Sabar-sabar ya, sabar-sabar buat para SOD, para sama santri ini ya, SOD, jalani ya prosesnya 4 tahun pendidikan di KAT, di mana Pondok CEO masih Muslim Bilioner ya. Jalani itu ya minimal 4 tahun di situ ya, dan disitulah tempat antum. Kemarin juga itu salah satu jadi bahasan ya teman-teman ya. Dan saya saya ingin menginformasikan juga ke abang, kakak, ayah, bunda, para donatur, para orang tua asuh di sini. Abi sekarang banyak melihat atau membandingkan lah dengan zaman Abi dulu kuliah gitu ya, dengan hari ini anak-anak kuliah. Punten gitu ya. Semua tergantung lagi orangnya. Ya, tapi ketika ketika lingkungannya bisa mengkondisikan jauh lebih baik, itu pasti dia akan mengalami sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Ya, banyak dari kita itu tidak menyadari bahwa lingkungan MB ini begitu, Masya Allah, tabarakallah. Umur-umuran antum yang kuliah di luaran sana, itu kemungkinan besar, kebanyakan dari mereka, ya sudah, hanya melakukan rutinitas kuliah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang memutus untuk aktif berorganisasi, dan beneran berorganisasi, dan mereka menumbuhkan dirinya. Mereka belajar ilmu pengembangan diri, mereka belajar ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di kampus, ilmu communication skill, public speaking, selling skill, manajemen, dan seterusnya. Ya. Dan seringkali termasuk Abi katakan dokter gitu ya. Dokter begitu lulus dokter, sumpah dokter, tanda kutip, kebanyakan ketemu pasien juga bingung, lupa lagi gitu. Harus baca lagi, ini apa ya obatnya ya? Ini apa patofisiologinya? Ini apa nih, dan seterusnya. Sama ilmu yang lain juga seperti itu, ya. Nah, jadi dikala teman-teman di luaran sana ini banyak orang-orang yang akhirnya bukan menghabiskan waktu sih, tapi hanya melakukan formalitas, rutinitas. Bahkan beberapa teman Abi ada yang langsung S2. Ya. Tapi itu hanya sebuah pelarian dari dia, nggak tahu, daripada gua nganggur, daripada gua ini, gue cari-cari duit deh, gue cari-cari apa namanya, beasiswa untuk S2. Tanda kutip banyak dari pelarian. Setelah S2 pun mereka juga terus nggak membangun kehidupannya, nggak membangun mentalitas karakteristik untuk bisa menjadi seorang pemenang dalam kehidupannya, ya. Dan 4 tahun di MB itu beda cerita, teman-teman. Ya, antum terasa akan secara fisik, secara mentalitas, secara karakter, ya, ya dengan semua gayanya Ayah Beben, dengan semua gayanya Abi, semua gayanya MB lah ya, ada MB culture gitu ya, ada budaya di MB. Itu semua membentuk antum sejatinya untuk menjadi orang-orang yang tough, untuk menjadi orang yang amazing, menjadi versi terbaik dari diri antum. Ya, antum kalau di dalam tidak akan terasa, tapi ketika orang luar ngelihat kita, orang ngelihat antum semua, itu beda cerita. Ya, mereka pada Masya Allah, atas izin Allah, mereka pada amazed gitu. Amazed itu apa? Kagum lah. Banyak yang menyampaikan itu ke Abi. Ya, bukan satu dua orang, banyak yang menyampaikan itu. Artinya, ya ini Masya Allah. Dan pagi hari ini, Abi ingin menyampaikan bahwa 4 tahun pendidikan antum di sini, anak-anak Abi yang Abi sayangi, Abi cintai, itu barulah sebuah awal.
Ya, harapannya kita bisa terus bareng berjuang. Nanti akan ada yang setelah 4 tahun ini ada mungkin berjuang di dalam MB ya atau di luar MB membangun bisnisnya sendiri. Tapi semua akan terconnected dengan jejaring MB gitu ya. Kita akan bantu promosikan. Antum juga terus tertarbiyah. Nantilah itu konsep lebih detailnya agak panjang lebih harus jelaskan. Nanti akan ada orang yang berjuang memang membangun MB di dalam, akan ada yang di luar ya, karena balik-balik kan setiap orang punya rezekinya masing-masing, setiap orang punya talentnya masing-masing, punya minat bakatnya masing-masing. Nah, di sini antum mencari karpet merah antum tuh kemana begitu ya. Dan poin satu Abi ingin menyampaikan bahwa buat teman-teman yang sekarang yang sedang mahasantri, yang sedang SOD, sabar-sabar menjalani proses 4 tahun antum di MB. Karena kemarin juga salah satu yang kita bahas, kita mengkaji orang-orang yang pernah di MB gitu ya, terus di luaran sana, ya tidak apa ya kalau bahasa gampangnya ya, hidup itu tidak seindah kata-kata motivator gitu lah kalau sering kita lihat di apa namanya di quotes-quotes begitu. Ya mereka akan belajar survive, tapi memang it's not easy gitu. So, kenapa? Karena seringkali belum matang tapi sudah terlalu cepat untuk di kalau kupu-kupu gitu ya. Kayaknya kan dia lagi dari kepompong gitu. Wah, kita kasihan terus kita belah kepompongnya, kita bukain, dia malah nggak bisa terbang. Kenapa? Ototnya belum matang. Sayapnya belum bisa membuka dengan sempurna sehingga dia bisa mengepakkan sayap dan terbang. Kenapa? Karena terkarbit, karena prosesnya belum selesai, sudah dipercepat gitu. Nah, proses pematangan itu minimal 4 tahun menurut kurikulum yang kami yakini itu minimal. Itu pun belum tentu antum matang loh sebenarnya. Karena balik-balik ke kita sebenarnya. Ya. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman sudah selesai 4 tahun ini, ya yang ambil kuliah juga ada akadnya lagi ya untuk apa namanya membersamai setelah S1 nanti 2 tahun bersama MB. Kan ada yang kuliah S1 kita biayai juga gitu kan. Ini Masya Allah, sudahlah kuliah dibiayai, sekolah kehidupan antum dapat di sini, dipersiap menjadi seorang santri sismak, ya santri siap pakai. Nah, ini, nah ke depan nih ada game yang sungguh amat seru yang Abi sama Hebben sedang siapkan gitu. Ya, tentu kita akan berpikir nih antum akan kami karirnya akan seperti apa ke depan, akan kami diskusikan kemana, bisnis apa yang harus antum nanti pegang, bisnis apa ya atau profesi apa, profesional apa profesi ya, kerjaan apa yang akan antum menjadi seorang ekspertise di situ. Ya, karena nanti apakah antum menjadi seorang CEO, katakan jalur profesional atau menjadi seorang pengusaha, semua punya rezekinya masing-masing, gitu kan. Nah, ketika antum sudah tahu antum akan mau kemana, ini akan menjadi menjadi apa namanya, menjadi ketika antum menjadi seorang expert, ya mau antum jadi seorang profesional atau antum jadi seorang entrepreneur, ya antum akan sama-sama suksesnya, begitu lah. Ya, nah tugas kita itu antum tugas antum pribadi pastinya dan tugas kita sebagai lingkungan yang berusaha untuk menjadi lingkungan yang kondusif ya mendukung antum menjadikan antum menjadi seorang expert dan itu nggak bisa dikarbit menjadi seorang yang ahli ya jadi seorang ahli akan digaji tinggi kalau dia jago dia bisa mewujudkan semua KPI Key Performance Index dari perusahaan MB dan seterusnya atau akan dibayar mahal ya itu goals kita buat antum-antum yang memang nanti akan menjadi seorang profesional ya antum harus memantaskan diri atau antum jadi seorang pengusaha nanti ya menjadi pendukung dari MBTC Muslim Billionaire Tijarah Center amal usahanya Muslim Billionaire ya kita bantu support kita bantu ini itu dan seterusnya ya artinya kan antum tidak beresiko ketika antum berbisnis di luar itu banyak sekali resikonya kan begitu ya tanda kutip kita bareng-bareng makanya bareng-bareng MB kita mau ya jadi sabar-sabar teman-teman ya 4 tahun sekarang nih ada travel umroh yang butuh antum garap ada banyak nih ya dan itu berdatangan ke Abi sebenarnya ya nah bisnis-bisnis usaha-usaha yang kelak nanti akan anak-anak Abi, which is itu adalah antum pegang, itu akan berdatangan insya Allah dengan izin Allah. Doakan Abi panjang umur ya, tetap menjadi magnet buat banyak usaha yang bisa kita jalankan bareng. Nah, permasalahannya kan tantangannya itu siapa yang mau pegang kan begitu. Kompeten nggak? Kompetensi antum seperti apa? Gitu.
Ini para orang tua asuh kan mantau terus nih, iya kan? Mereka punya banyak aset, mereka punya banyak usaha ya, dan mereka pada kontak, mau dong santri ente dik dan seterusnya gitu. Teman-teman Abi pada bilang gitu. Ya, jadi ini ada sebuah kehidupan yang insya Allah kita akan bersamai, tapi tadi ya teman-teman sabar ya, sabar tanpa diri antum, siap? Sabar jalani prosesnya minimal 4 tahun ya di MB ya. Setelah 4 tahun ya, kalau nanti yang antum ada akadnya S1 juga perpanjang lagi ya. Ya, dan harapannya terus. Kenapa? Ya, kita sedang terus memikirkan apa yang bisa kita garap bareng-bareng untuk membesarkan agama Allah, dan ujung-ujungnya ketika kita terus membesarkan agama Allah, Allah akan membesarkan kehidupan antum semua. It's a kepastian. It's a matter of time. Ya. Jadi Abi berharap ya, ya teman-teman ayo selesaikan prosesnya. Ya, selesaikan prosesnya. eh Ya banyaklah antum mungkin bisa bisa ngobrol sama ya orang yang sudah pernah bekerja di luaran sana, Bang Cein, Bang Buya Kardi juga lagi ada di pondok ya, bisa banyak ngobrol ya sama Teh Putri mungkin yang ahwat, mereka sudah merasakan tuh dari luaran sana. Belum lagi lingkungan sulit sholat, kalau Teh Putri banyak cerita makanya beliau resign ya. Lingkungan MB menurut saya gitu ya, dan harusnya menurut antum juga bisa merasakan SOD, Mas Santi SOD SPA ini sebuah lingkungan yang mahal adanya ya. Dan mari kita terus bersama MB mendoakan kalau MB-nya besar antum pun juga akan ikut besar insya Allah. Nah, sebagai penutup teman-teman ya, Abi izin share ini ayat, salah satu ayat yang terus memotivasi Abi juga sejatinya di surat Fatir ya. Surat Fatir ayat 15, 16 dan 17. Coba antum buka. Ini sudah keluar ya ini ya tampilannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyasya. Ini 16, 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, ya wahai manusia. Ya, yang merasa manusia, antum sedang dipanggil. Yang bukan manusia, ya berarti nggak dipanggil. Dan ini artinya lu mau beriman kek, kagak beriman kek, lu lu imannya tebel kek, mau intermediate, sedang-sedang atau tipis-tipis, ini dipanggil semua. Ya ayuhan nas. Ya, bukan ya ayyuhallazina amanu, bukan hai orang yang beriman. Nah, kalau itu hanya orang yang beriman. Ini semua nih. Ya, apapun agamanya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara. Kita ini kan fakir. Kita ini yang pengen berkehendak. Kita tuh yang ya yang butuh kan gitu. Ya, antumul fuqara'u ilallah. Kita nih yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang butuh kita. Ya, kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Siapa kita? Gitu. Ya, mungkin kalau apa ya? Mungkin kalau coba di breakdown, antum yang butuh MB sejatinya. MB ini kan mudah-mudahan jadi perpanjangan tangan Allah untuk antum bisa berdakwah, untuk bisa memupuk kesolehan kesolehan diri, kesolehan secara sosial gitu. Ya. Nah, Allah itu nggak butuh kita, kita yang butuh Allah kan gitu ya. Antum yang butuh sebuah lingkungan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita ini al-fakir, kita ini yang butuh, kita ini yang selalu kekurangan. Nah, kita yang butuh butuh Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu yang maha kaya dan maha terpuji. Allah ini maha kaya. Antum nanti udah expert gitu ya, sudah memantaskan diri, mau antum mau dijual profesional sebagai seorang finance, accounting, seorang operation, sebagai multimedia ke whatever. Ya, atau nanti jadi pengusahanya ya, bagi hasil sama MB dan seterusnya. Allah itu maha kaya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah itu maha terpuji. Ya. Nah, di ayat 16-nya, iya sya yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Nah, ini penting teman-teman. Jika dia menghendaki, iyasya yuzhibakum, dia bisa menghilangkan, membinasakan, melenyapkan kamu. Wayati, dan dia mendatangkan bikhalqin jadid, ya, makhluk ciptaan ya, manusia ya yang baru. Jadi kalau Allah itu nggak menginginkan kita di jalan dakwah ini,
Allah nggak menginginkan kita di jalan kebaikan ini, maka mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghempaskan antum, untuk membinasakan antum, untuk menghilangkan antum dari jalan dakwah ini. Dan bukan satu dua orang yang akhirnya keluar dari orbit dakwah, orbit MB, terus di luar sudah akhirnya ya pacaran lah, ya ini itu bermaksiat dan seterusnya. Yang nggak usah jauh-jauh ya, yang dari MB pun banyak yang begitu. Nauzubillah min dzalik, semua itu terjadi sama kita. Itulah kenapa pentingnya membangun fundamental, fondasi kesolehan ya dalam sebuah lingkungan yang saling mengingatkan terlebih dahulu. Imunitas tubuhnya antum harus dikuatkan terlebih dahulu sehingga antum imun ketika keluar dari MB, imun atau kekebalan tubuh. Ya, dan bahkan banyak juga orang-orang yang haji, yang mereka kuliahnya di Saudi, ya oknum lah anggap, ya ternyata tergelincir juga begitu kan. Banyak S1 S2-nya di Saudi, misalnya di mana gitu. Ya, tidak menjamin teman-teman. Itulah pentingnya kita ada di sebuah orbit yang saling mengingatkan. Karena ujung-ujungnya bukan dilihat dari apa yang kita mulai, tapi apa yang dari kita endingnya seperti apa kan begitu. Nah, kalau kita misalnya kita endingnya dalam kondisi tidak beriman, ya, tidak berislam, nauzubillah min dzalik. Dan tidak ada jaminan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, antum jangan sampai mati kata Allah. Ya, dalam kondisi yang tidak bermuslim. Artinya kan tidak ada jaminan buat kita. Jadi iya sayuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jadi Allah akan menggantikan. Nah, ini Abi ini berpikir dan ini sering Abi bahas juga sama Abi Ben kebayang ya kita kalau kita nggak ambil tanggung jawab ini, kalau kita nggak memulai ini, ya Allah akan melahirkan andika-andika baru, ujai-ujai baru, beben-beben baru, wahyu-wahyu baru gitu kan. Ustazah Halimah-Halimah baru ya akan tergantikan kita. Karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Allah kan pemiliknya begitu kan, pemilik alam semesta ini. Lu butuh gue kata Allah. Bukan gue yang butuh lu. Sorry ya gitu. Ya, sorry ya, bukan bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah. Dan coba deh antum berpikir ya, betapa bersyukur hari ini kita ada di jalan dakwah ini ya, bersibuk-sibuk ria, berlelah-lelah ria, yes, kita capek, yes, kita letih, yes. Ya, namun ketika akan lebih capek lagi, akan lebih letih lagi ketika kita ternyata Allah hempaskan dari jalan dakwah ini. Allah gantikan kita dengan orang-orang yang baru, dengan santri-santri yang baru, dengan orang yang mujahid-mujahidah baru. Bihalkin jadid. Gitu. Dan kata Allah di ayat 17-nya, wa ma dzalika 'alallahi aziz. Dan it's not difficult gitu for Allah at all. Dan yang demikian itu gak sulit bagi Allah. Disentil tush gitu. Ya, istilah kata ayah Beben aja mau mencat karyawan, mau mencat santrinya mudah, tinggal tak gitu ya. Punya kuasa soalnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita masih ngaji, hari ini kita masih halakoh, hari ini kita masih sholawat, hari ini kita masih odoj, hari ini kita masih saum sunnah, hari ini kita masih ingat Allah, masih terpaut hati kita di masjid, itu sebuah kebersyukuran yang amat sangat luar biasa. Apalagi antum kita ini semua membersamai jalan dakwah ini. Baik yang ada di dalam eh, apa gerbong secara memang antum ada di Pondok CEO di masing-masing milioner ya dengan berbagai kegiatannya, atau orang tua asuh yang dari luaran sana memantau dari jauh, menyumbangkan, mendonasikan, infak, zakat, wakaf, ya, sedekah, ya itu juga termasuk kita nih sedang membesarkan agama Allah. Dan itu sebuah kebersyukuran teman-teman. Jangan sampai kita yang terbinasakan, jangan sampai kita yang terdrop out, terpecat dari jalan Allah ini teman-teman, gitu ya. Jadi mudah bagi Allah untuk menggantikan kita dengan generasi terbaiknya. Ya, mudah bagi Allah untuk menggantikan kita dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling paling berkontribusi gitu ya. So, teman-teman ya, poin kedua terakhir dari Abi. Jadi poin yang pertama tadi sabar-sabar jalani prosesnya ya. Yang kedua
Abi ingin antum sadar gitu bahwa kapanpun Allah bisa menggantikan kita. Ya, sebagaimana seorang pemilik perusahaan bisa menggantikan karyawannya kapanpun ketika dia nggak suka. Makanya ada istilah politik kantor gitu kan. Tapi kalau pemimpin, kalau bos-bos di luar sana mungkin ada subjektivitas, ada ketidakadilan, wallah alam bisawab. Ya, tapi kalau Allah ini kan maha adil. Allah ini maha adil. Ya, sehingga ketika Allah menjauhkan kita dari agamanya, Allah mengizinkan syaitan untuk menggoda kita. Ah, bosen nih gua di sini, capek nih gua, lelah nih gua, letih nih gua di sini. Ya, bete gua sama Ayah Beben, bete gua sama Abi, bete gua sama Umi, bete nih gua sama Ustadz Jaya, Ustadz Wahyu misalnya. Ya, bete nih gua sama Bang Deka, Bang Cein. Ya, ah, itu setan teman-teman. Ya, manusiawi wajar kita mungkin punya kekesalan, tapi kan ya sudah 5 menit ikhlaskan lagi gitu ya, namanya manusia. Emang antum di luar sana nggak akan ketemu orang yang bikin antum kesel, itu mah biasa. Orang kita sama istri sering kesel, istri ke suami sering kesel. Itu malah itulah hidup gitu kan. Ya tapi ya udah, kesel sedikit bayan lagi, ya healing lagi, ya kan. Ya, kalau nggak begitu ya setan akan yuwaswisu fi sudurin nas, dia akan terus meniupkan waswas ke dalam sudur kita, ke dalam dada kita. Setan menang ketika antum akhirnya tergantikan tergantikan oleh orang lain dari jalan dakwah ini. Karena setan itu senang kita keluar dari gerbong dakwah ini, teman-teman. Gitu. Ya. So, dua hal yang pagi hari ini ya disampaikan, semoga bisa menginspirasi anak-anak Abi semua di sini. Ya, abang kakak ya, bunda juga, para donatur, para orang tua asuh nih, Masya Allah. Ya, ada sebuah pesan besar buat kita, bukan hanya di MB sejatinya, sabar-sabar dalam proses. Apapun itu, proses kesembuhan, proses kesuksesan, proses menempa diri, menghafal Quran, proses menjadi pribadi yang lebih baik lagi, proses membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, itu harus sabar prosesnya. Hingga antum mateng, antum jadi orang begitu. Ya kan, seringkali kan kita pengen jadi orang sukses tapi nggak melihat proses dia itu suksesnya seperti apa kan gitu. Ya, ya banyak lah yang menyampaikan Abi, dok, bukan Abi manggil, banyak dok, mau dong jadi kayak dokter, itulah ceritanya. Ya, gue tanya, lu siap nggak jalanin prosesnya? Siap dok. Oke, gue kasih tahu ya, satu aja dulu saya ceritain misalnya. Oke, misalnya dalam konteksnya mereka pengen jadi trainer juga atau motivator atau pembicara. Ya, tiap hari bikin konten satu aja. Itu zaman-zaman 2010 saya coaching orang begitu. Ya, setiap hari bikin tulisan. Ya, bertahan cuman seminggu 2 minggu, nggak gampang soalnya. Nah, seperti itu. Ya, banyak orang yang tidak menjalani proses ya, hanya mau hasilnya. Hello, nggak bisa. Yuk sabar jalani prosesnya di bidang apapun, dalam konteks kehidupan apapun. Yang kedua, ingat ya, bahwa jangan-jangan jangan-jangan kita termasuk orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah gantikan dengan makhluk manusia dengan generasi yang baru yang lebih baik lagi. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Yuk, terus pegang erat tali-tali agama Allah ini, pegang erat gerbong dakwah MB ini, teman-teman. Ada sebuah dream besar yang sama-sama sedang kita jahit, sama kita bangun. Kita ini baru 2 tahun, teman-teman. Baru 2 tahun jalan. Ya. Nah, ini masih sangat-sangat apa ya, sangat-sangat ya baru belajar berjalan gitu kalau bayi mah begitu. Ya, insya Allah ke depan ada sebuah kehidupan yang sedang kita persiapkan untuk kita jalani bareng-bareng insya Allah, untuk mewujudkan peradaban yang amazing ya di dunia dan akhirat insya Allah. Begitu Habibah dan teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi karena Habib udah harus berangkat di 6:30 sebenarnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa kembali bertemu di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza untuk Abi Andika yang sudah menyampaikan